Saya Satriani dari kelas A1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas akan membahas tentang permasalahan pada sistem pernafasan. Berikut ini adalah gambar dari proses sistem pernafasan pada manusia. Adapun permasalahan atau penyakit pada sistem pernafasan yang akan dibahas adalah tentang penyakit emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernafas. Gejala emfisema pada tahap awal, biasanya emfisema tidak menimbulkan gejala khusus. Akan tetapi, emfisema berkembang secara perlahan dan dapat menimbulkan gejala yang bervariasi ketika kerusakan menjadi semakin parah. Berikut ini adalah beberapa gejala yang umum dialami penderita emfisema. Sesak nafas, terutama saat beraktivitas, batuk yang terus-menerus dan mengeluarkan dahak, bengih, sesak atau nyeri di dada. Jika emfisema sudah semakin parah, gejala yang dapat ditimbulkan yaitu penurunan nafsu makan yang mengakibatkan berat badan berkurang, infeksi paru-paru yang berulang, mudah lelah, sakit kepala di pagi hari, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, pembengkakan pada kaki, kesulitan dalam berhubungan seks, gangguan tidur, dan depresi. Selanjutnya, proses pernafasan pada manusia. Ketika manusia menarik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk manusia akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronchus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Selanjutnya, proses pernafasan pada orang yang menderita penyakit emfisema. Proses pernafasan pada orang yang menderita penyakit emfisema sama dengan proses pernafasan pada orang normal. Namun, pada pertukaran udara yang terjadi di alveolus dalam keadaan normal, alveolus biasanya bersifat elastis. Namun pada emfisema, dinding alveoli yang mengalami kerusakan akan kehilangan elastisitasnya, sehingga udara terperangkap dalam alveoli, dan penderita akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Berikut faktor risiko emfisema. 1. Memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok atau yang disebut dengan perokok pasif. Yang kedua, menetap atau bekerja di lingkungan yang mudah terpapar polusi udara, seperti lingkungan pabrik atau industri. Ketiga, memiliki riwayat defisiensi alfa-1, antitrypsin atau penyakit paru obstruktif PPOK dalam keluarga. Keempat, berusia 40 tahun ke atas. Selanjutnya, diagnosis terhadap penyakit emfisema. Dokter akan melakukan diagnosis dengan cara 1. Foto ronsen nada untuk mendeteksi adanya perubahan pada paru-paru yang menandakan kondisi emfisema. Yang kedua adalah CT scan untuk mendeteksi perubahan pada paru-paru secara lebih detail. Yang ketiga, tes fungsi paru atau spirometri untuk mengukur kapasitas paru-paru dalam bernafas. Penderita emfisema dapat melakukan pengobatan sebagai berikut. 1. Perubahan gaya hidup. Berhenti merokok jika pasien adalah perokok aktif, menghindari asap rokok atau polusi udara lainnya yang bisa mengiritasi paru-paru, mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, berolahraga secara rutin yang telah disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Kedua, pemberian obat-obatan. Bronkodilator atau obat pelega nafas seperti tiotropium dalam bentuk obat hirup untuk meredakan gejala sesak nafas, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejala, antibiotik untuk penderita emfisema yang mengalami infeksi bakteri. Yang ketiga, terapi. 1. Rehabilitasi paru atau terapi fisik dada. Kedua, konsultasi gizi. 3. Terapi oksigen bagi penderita emfisema yang mengalami kekurangan oksigen di dalam paru-paru atau hipoksemia. Berikut terdapat komplikasi dari penyakit emfisema. Emfisema yang tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan beberapa komplikasi, yaitu pneumotoraks, pneumonia, hipertensi pulmonal, gangguan pada jantung. Selain itu, karena merupakan salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis, emfisema juga dapat meningkatkan risiko penderitanya terkena COVID-19 dengan gejala yang lebih berat dan berakibat fatal.